sebenarnya image Islam di keluarga pun jelek. Dalam artian kayak Gimana tuh, gimana? keluarga aku melihat ya mungkin ini template-nya Chinese ya. Enggak semuanya kayak gitu, tapi keluarga aku emang toto banget lah ibaratnya. Kolot banget gitu kan. Dan mereka pun ada trauma dari 98. Kalau keyakinan aku sendiri sebenarnya dari awal aku nggak pernah menyangka akan convert ke Islam gitu. Walaupun sebenarnya ada masa dimana aku tuh kayaknya harus berhenti deh. Ini Islam udah nggak bener gitu. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum, Cik Jumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sobat Rukun, ini Cici ceritanya nih. Kebetulan kita lagi di Bandung, kita lagi ada campaign Safari itu Bandung, dan di Bandung itu banyak banget ternyata yang mualaf, Cik. Oh, wow. Banyak yang mualaf. Jadi kita ada campaign di sini, ya Insya Allah kita pengen berbagi, mendapatkanlah pengalaman sharing dari teman-teman mualaf. Ya, Sahabat Rukun, ini adalah Cik Jumi. Sebenarnya namanya asli siapa sih, Kak? Jacqueline Vienna Young. Jacqueline. Oh, Jacqueline. Oke, manggil Cici aja ya, Ci ya. Iya, gak usah diinget karena susah namanya. Susah, sebenarnya susah banget. Jadi Cici kan seorang mualaf nih. Bisa ceritain ke kita sebelum mualaf itu mudanya seperti apa? Kita pengen tahu kenal Islamnya gimana. Toh juga tadi kan kita sempat ngobrol ya di balik layar. Ternyata kan yang Muslim cuman Cici nih sama ada satu orang mungkin sangat jauh jaraknya, kok bisa seperti itu. Monggo, Ci. Oke, ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih. Siap. Udah undang aku di sini ya. Pertama kalinya aku ikut podcast. Oh iya? Iya, di sini yang ibaratnya tuh besar gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya mungkin kalau dari background aku itu lahir memang bukan di keluarga yang Islam banget ya. Justru mama aku tuh Kristen. Jadi mama aku tuh 3 bersaudara. Itu ada kakaknya perempuan, tanteku itu Katolik, mamaku Kristen, baru adiknya ada 1 Islam. Yang paling kecil berarti. Yang paling kecil tuh Islam. Tapi Islamnya pun bukan karena convert langsung gitu, tapi lebih ke karena pernikahan waktu itu. Jadi memang menikah dengan orang Sunda yang Islam baru convert. Di Bandung? Iya, waktu itu di Bandung. Kalau sekarang udah nggak di Bandung, udah pindah gitu kan. Iya, jadi sebenarnya keluarga pun banyak agamanya ya sebenarnya. Nenekku Buddha, kakek pun awalnya Buddha atau lebih ke Konghucu mungkin ya. Konghucu akhirnya convert ke Kristen, tapi ujung-ujungnya pun tetap balik lagi ke sana gitu. Kayak mungkin emang udah ajaran dari kecilnya kayak gitu, besarnya pun masih menerapkan gitu. Jadi keluarga pun emang bukan yang ibaratnya tuh yang Islam gitu, yang terbuka sama Islam gitu kan. Dan mamaku sama adekku, aku punya adik 1 itu masih Kristen juga. Artinya sebenarnya keluarga inti pun yang Muslim cuma Cici dong? Iya, benar. Oke. Terus gimana sih? Maksudnya masa kecil, oke lah Cici berarti udah kenal Islam dari paman ya berarti ya. Tapi sehari-hari kegiatan mungkin di rumah, itu kan gak ada hubungannya sama Islam dong. Secara keyakinan Cici dulu gimana? Kalau keyakinan aku sendiri sebenarnya dari awal aku nggak pernah menyangka akan convert ke Islam gitu, akan menjadi seorang mualaf. Karena dulu pun sebenarnya image Islam di keluarga pun jelek. Dalam artian kayak keluarga aku melihat ya mungkin ini template-nya Chinese ya, enggak semuanya kayak gitu. Tapi keluarga aku emang toto banget lah ibaratnya, kolot banget gitu kan. Dan mereka pun ada trauma dari 98 sebenarnya. Walaupun waktu itu keluarga kita tidak terjun ke sana gitu, maksudnya tidak mengalami hal yang serupa seperti bersyukurnya gitu orang-orang. Iya, bersyukurnya, tapi kita ada trauma ke sana karena mungkin kan kita minoritas juga gitu kan. Jadi maksudnya pandangannya gimana sih, maksudnya Islam itu gimana gitu, maksudnya dari sudut pandang ya, ini kan sudut pandang ya, perspektif gitu kan dari keluarga saat itu gimana sih? Ya pastinya nggak suka dong. Nggak suka atau keras atau gimana? Kalau misalnya ada yang istilahnya Islam itu teroris gitu, Islam gimana? Itu gimana itunya, Ci? Kalau kita tuh di pandangannya di Mandarin tuh ada istilah Hwana. Apa tuh? Hwana tuh kayak orang luar tapi kasar. Atau yang agak lebih halus sedikitnya itu Indonesian. Indonesian tuh artinya orang Indonesia. Jadi memang mereka tuh punya anggapan orang Indonesia
jelek gitu. Walaupun aku sendiri tidak merasa seperti itu ya, tapi kayak ibaratnya itu mah obrolan tongkrongannya gitu kan. Ketika ngelihat orang Indo tuh kayak kastanya turun gitu kan. Oke. Nah, keluarga pun masih ada yang berpikiran seperti itu. Dan itu kan perspektif ya yang nggak bisa kita ubah dan kita samaratakan gitu ya. Bahkan pamanku yang pindah ke Islam pun itu sebenarnya nggak diterima gitu. Maksudnya sama tetap keluarga. menjadi bagian keluarga karena kan kita satu darah. Tapi terlihat gitu kontrasnya ya. ada. Gitu. Bahkan dulu pun kayak mamaku sempat bilang, nenekku pun sempat bilang, kan Islam juga kalau misalnya terdesak boleh makan babi, berarti kamu boleh makan babi dong. Jadi secara logiknya gitu pertama nggak dibolehin berhijab dulu, karena kan beliau tuh sepupu aku tuh Islam kan, semuanya 3 bersaudara gitu kan yang dari paman, itu nggak dibolehin berhijab, selalu bilang, kalau berhijab tuh kelihatannya kumal gitu, aneh. Ya kayak gitulah ya pandangan keluargaku. Walaupun di masyarakat tidak menunjukkan, tapi dalam keluarga kelihatan. Tapi kan Ci, ibaratnya tadi kan diceritakan sebenarnya keluarga itu kan cukup mix secara keyakinannya. Tadi ada yang Konghucu, ada yang Kristen juga. Ada kan sudah berbeda nih secara keyakinan. Tapi kalau sama yang Islam terlalu sensitif ya. Iya, sebenarnya gini, kalau nenekku kan aku besar sama nenekku dan beliau guru Mandarin. Jadi murid pun ada yang misalnya dari Malaysia ke Indo atau orang Indo yang dari Malaysia itu belajar Mandarin juga. Dan kita tuh welcome aja gitu. Nenek pun welcome aja ke yang Islam gitu kan. Tapi emang dari keluarga sendiri kayak jangan sampai lah kayak gitu. Jadi mereka menilai ketika aku pindah ke Islam itu aku tuh kayak kok apa sih kamu melenceng? Gitu. Dianggap melenceng ya. Iya, dan itu tuh sebenarnya sekarang udah agak mereda ya, nggak sekenceng dulu gitu. Dulu tuh beneran kayak kan aku belajar tuh dari kisaran SMA lah ya. Belajar kelas Islam. 2 SMA. Kayak mulai penasaran gitu. Kepo ya. Keponya dari kelas 2 SMA. Itu pun ketika aku masih belajar aja, keluarga pun udah kayak deg-degannya setengah mati gitu. Kayak benar-benar menghalau aku supaya nggak keluar dari jalan gitu kan ibaratnya. Tapi sebenarnya kalau aku misalnya balik lagi ya ke masa kecil, tapi masa kecil tuh kamu ibadahnya rajin nggak gitu dengan keyakinan yang dulu? Sebenarnya kalau kehitung rajin, menurutku sih rajin ya. Menurutku doang. Maksudnya ikut kegiatan-kegiatannya, komunitas segala macam itu ikut. Ya ikut. Oke. Tapi ketika di SMA baru mulai kepo sama Islam. Triggernya apa kepo sama Islam? Triggernya tuh mungkin backstory-nya itu aku sebenarnya dekatnya sama orang Kristen justru. Karena aku tuh ketika mamaku kan ajarannya Kristen banget. Jadi ketika pas di SMA pun ikut BAK namanya. Biro Agama Kristen gitu. Jadi temenku pun semuanya rata-rata yang Kristen juga. Dan mereka pun yang kayak Kristennya Kristen banget gitu. Bukan yang angin-anginan datang ke gereja cuma sekali 2 kali gitu kan. Ya bagus dong, maksudnya circle-nya kuat nih gitu kan. Jadi memang aku pun gak pernah punya keyakinan buat mualaf gitu. Beneran gak kepikiran sama sekali. Nah triggernya adalah ketika di masa-masa itu gitu kan, mungkin lebih tepatnya pas aku mau lulus SMA gitu, ada temenku yang bertanya gitu. Sebenarnya kalau sekarang sih aku lihat dia nggak mencecer gitu ya. Mungkin kalau dibilang mendebat bisa gitu kan, tapi nggak ada maksud buat kayak menjelekan. Nah tapi di saat itu dia bertanya ke satu hal yang sebenarnya sederhana ya, fundamental yang sederhana tapi nancep gitu. Pertanyaan apa gitu kan. Yaitu kenapa sih kamu milih jadi Kristen gitu? Bedanya Kristen sama Islam apa? Terus beliau menanyakan kayak kalau Islam kan Tuhannya satu, Esa. Kalau Kristen kan ada Trinitas. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu coba kamu jelaskan tuh. Iya, dan ditanya kamu nyembahnya yang mana? Terus sebagai orang Kristen kan aku jawab, ya kita nyembahnya semuanya kan. Allah itu satu dan Allah itu bisa jadi 3, makanya disebutnya Trinitas gitu. Dan itu konsep yang kita terus jelaskan gitu. Maksudnya pendeta menjelaskan, pembimbing agama jelaskan, ya emang konsepnya seperti itu. Dan itu kamu jelaskan juga sama teman itu. Iya, tapi dia malah makin bingung. Terus kenapa harus nyembah 3? Kan bisa nyembah 1. Yang utama yang mana? Beliau menanyakan seperti itu. Ya kalau misalnya dibilang secara urutan ya Allah Bapa dong. Terus beliau bilang kenapa nggak berdoa ke Allah Bapanya langsung? Kan Yesus aja berdoanya ke Allah Bapa gitu kan. Jadi aku kayak kenapa ya gitu. Maksudnya kayak aku di situ sebenarnya bukan merasa wow Islam keren, enggak. Aku merasa tersinggung justru.
Kayak ngapain sih nanyain kayak gini? Iya. Mana waktu itu kan sebenarnya nggak deket-deket banget ya. Maksudnya nggak baru awal-awal ketemu udah nanyain kayak gitu. Dekat belum tapi udah pertanyaannya cukup filosofis banget, sensitif banget ya. Gitu dan sebenarnya kalau sekarang aku mikir dia cuma kritis aja gitu. Yang dalam artian bukan ingin menjatuhkan, tapi beliau hanya bertanya karena curious gitu kan. Barulah kayak aku kesel gitu, aku kayak sakit hati. Ngapain sih nanyain yang kayak gitu? Emang bagusnya Islam apa? Gitu. Jadi kamu mulai mempertanyakan di situ ya? Dan waktu itu aku masih sangat amat yakin dengan keyakinan aku di Kristen. Dan sebenarnya sampai sekarang pun aku nggak membenci ya. Kan orang-orang selalu, terutama yang mungkin di media sosial ada yang bilang, kamu ngapain gitu, kayak mempertahankan kenangan lama, ya lupain aja gitu kan, toh itu udah lewat. Tapi ya balik lagi, aku pun gak merasa kalau Kristen itu gak serta-merta jadi bagian dari hidup aku. Itu tetap bagian dari hidup aku, dan aku tetap menyukai prosesnya gitu. Ketika ditanya, kamu masih ingat gak masa-masa sekolah minggu? Aku masih ingat. Dan ya kan aku perjalanan bahagia. Hidup ya maksudnya. Dan aku tidak merasa tidak bahagia waktu itu. Aku justru merasa bahagia banget. Cuma kenapa aku pindah ke Islam? Karena aku merasa, oh mungkin memang panggilan aku ke sini gitu. Jemput hidayah lah. Iya, balik lagi ketika ada pertanyaan itu kan aku cari tahu dong. Cari taunya lewat awalnya internet ya. Oke. Internet, terus nyampe suatu saat ada bertanya ke pendeta, bertanya ke pembimbing agama. Sebenarnya pembimbing agama dulu sih yang ditanyain. Terus ya mereka pun jadi kayak kaget gitu kan. Kok kamu nanyanya begitu gitu kan? Iya, justru malah kayak siapa yang nyuruh kamu nanya kayak gini gitu kan. Terus aku bilang, lah nggak ada, aku cuma nanya aja gitu kan. Maksudnya Trinitas itu apa? Dan dia ngejelasin hal yang sama kayak yang aku jelasin ke orang-orang gitu kan. Ya aku makin bingung, ya kenapa gitu, kenapa kayak gitu. Nah ketika dipertanyakan seperti itu ya justru pihak gerejanya atau lebih tepatnya pembimbing aku pun kayak, kamu jauhin aja orang itu nggak benar gitu kan. Karena aku jadi kayak, loh kok malah defensif, kan aku cuma mempertanyakan hal yang dasar gitu. Yang mana itu kita semua harus tahu gitu kan. Jadi pembelajaran juga kan saat itu kan. Iya, apalagi kan kita tinggal di lingkungan yang diverse ya. Ketika kita nggak bisa menjelaskan yang intinya ya otomatis orang pun akan mempertanyakan kita balik gitu. Dan ketika aku bertanya hal itu terus beliau nggak bisa ngejelasin, nggak ngulang-ngulang sebenarnya bahasannya gitu kan. Dan malah dibilangnya kamu tuh nanti melenceng dari agama gitu kan. Ya aku jadi kayak, loh kok kayak gitu. Barulah nanya ke pendeta gitu. Sebenarnya pendeta pun lebih welcome ya waktu itu. Mungkin aku dapetnya pendeta yang welcome. Wise lah ya. Iya, karena aku dengar teman-teman yang lain kan langsung kayak, kamu imannya kurang gitu kan. Ya beliau juga sebenarnya secara nggak langsung nyentil ke situ sih waktu itu pendetanya. Cuma kali ini pendetanya tuh lebih kayak menjabarkan. Bahkan waktu itu aku pernah di gereja, kan ada kantor pendetanya tuh di gereja gitu kan. Nah beliau tuh menunjukkan kitab yang Ibrani, yang bahasa Ibrani gitu kan. Ya terus dia bilang katanya, ya sebenarnya yang lebih dulu tuh Kristen gitu. Kalau misalnya kamu bilang urutannya yang mana gitu kan, yang paling awal gitu dari agama-agama yang lain, misalnya Kristen atau Katolik, karena kan perbandingannya di situ sebenarnya. Ya lebih maksudnya dulu, kan versi dari pendetanya ya, gitu kan. Lebih dulu Kristen gitu kan, sebelum Kristen ada Katolik. Ya saya percaya Kristen karena memang dari awal sudah dibentuk dan fundamentalnya juga sudah kuat dan lain-lain gitu kan. Ya ujung-ujungnya pun pendetanya nggak kayak, kamu nggak boleh kayak gitu, nggak ngomong gitu sih. Lebih kayak, ya terserah kamu mau milih yang mana, aku mau yakin sama Kristen gitu. Nah dari situ kan kayak, oh, aku udah dapet infonya nih, udah tahu kayak beliau juga menjelaskan kan ayat-ayat dan lain-lain. Kamu gitu. Sebenarnya dengan kepo itu juga ada pingin mau mengcounter jawaban dari teman kamu itu? Iya, yang mendebatkan. Iya, aku pengen nih, gue bisa jawab nih gitu ya. Tapi ketika aku counter dia, pertanyaannya beda lagi gitu kan. Jadi kayak kok ini nggak ada habisnya gitu loh. Dan itu akhirnya terjawab nggak saat itu kan mencari jawabannya, memuaskan ya kan? Ini jawabannya secara ini puas nih dari pendeta, mungkin dari tempat yang lain, itu terpuaskan nggak jawabannya? Kalau dari perspektif temen aku nggak, dia nggak puas. Tapi kalau dari perspektif aku puas, tapi aku merasa kayak ini bukan ujungnya. Oh, itu gitu. Kenapa kamu mempelajari lebih dalam lagi atau membuka mungkin literasi tentang Islamnya juga?
Iya, tapi aku nggak secara intens mempelajari ya. Justru aku sempat berapa kali kayak, mungkin ini aku cerita sedikit pas awal-awal aku belajar Islam gitu kan. Aku kan ketemu sama temen aku yang ngedebat itu. Terus lama-kelamaan dia ngasih aku Al-Quran. Itu kan Al-Qurannya tuh gede, segini lah kurang lebih. Dan beliau bilang, ini sebenarnya Quran buat anak-anak. Tapi karena buat anak-anak ini lengkap. Kayak tajwidnya dikasih, ya terus ada kisah-kisah Rasul, nama Allah gitu kan, Husnu apa gitu. 99 nama Allah. 99 nama Allah yang itu kan. Ya udah aku terima gitu. Nah suatu saat kan kosan aku satu petak doang ya, dan mamaku pun sering datang buat ya mantau, ngeberesin gitu kan, ngelihat aku tuh gimana kabarnya. Ketahuan lah ada Al-Quran itu. Terus gimana? Ketahuan ya diamuk lah, ditanya kenapa kamu nyimpen Al-Quran? Ini dari siapa? Yang ditanyain tuh bukan ini buat apa, tapi ini dari siapa gitu kan. Ya, aku sebenarnya awalnya ragu-ragu gitu kan, aku nggak mau ngorbanin lah, nembalin temen aku gitu kan. Apa kamu mau dilabrak gitu ya? Iya, jadi awalnya aku nggak berani ngomong, tapi akhirnya aku ngomong dari si A gitu kan. Wah, mama aku marah gitu kan. Dan ternyata sempet ada berapa kali, aku pun taunya belakangan gitu. Kalau dia tuh sempet didatengin. Iya bener, dilabrak berarti ya? Dilabrak gitu lah. Berapa kali ada. Berapa kali loh berarti? Ya, oke. Ada 1-2 chance gitu. Ya, aku pun nggak enak dan orangnya trauma sama aku. Terus gimana dong? Maksudnya kan dia udah coba untuk baik gitu kan, balikin Quran. Dibalikin Qurannya. Beliau minta Qurannya balik, aku balikin. Itu kan udah tuh aku menjauh kan. Iya. Menjauh dari Islam yang ibaratnya itu sebenarnya itu gap aku buat kalau misalnya aku dapet hidayahnya aku balik lagi ke Kristen gitu kan. Aku semakin yakin akan ajaran aku karena itu udah di gap loh. Gitu. Tapi justru dari situ titik baliknya. Aku ngerasa kayak kok aku udah mau mencoba ke Kristen nih, ada aja gitu event-event yang bikin aku ke-trigger buat mempelajari lebih lanjut. Makanya setelah itu pun aku kuliah, aku dapet tuh pacar yang orang Islam. Iya, walaupun gak secara intentional aku pacaran sama dia karena orang Islam gitu kan, kebetulan aja dapetnya itu gitu kan. Kebetulan cocok mungkin ya. Iya, dan ternyata maksudnya kan itu apa ya, ibaratnya tuh kalau orang-orang triggernya, oh aku Islam karena pacar aku gitu kan. Ternyata dia lebih ibaratnya tuh kalau orang apa Sunda bilang bedul gitu, lebih males dari aku. Bahkan aku minta ajarin sholat dulu ya. Aku tuh kan penasaran gitu jadinya. Coba ajarin aku sholat, wah dia aja nggak hafal doa sholatnya. Iya, KTP lah ya. Iya gitu, Islam KTP gitu kan. Justru ya itu kan sebenarnya tanda-tanda aku harus menjauh dong. Bener. Gitu kan, ya ngapain aku pelajarin lagi orangnya aja kagak bener gitu kan. Ya mungkin hidayahnya juga mengkonfirmasi bahwa kamu akhirnya benar-benar mantap sama Islam bukan karena pasangan tadi kan. Iya. Justru dari situ aku makin kepo kayak nih orang agak dudul gitu kan ibaratnya. Tapi aku masih penasaran ya, aku belajar sendiri lah. Jadi aku yang lebih belajar daripada dia. Penasarannya apa lagi? Maksudnya dengan, oke tadi kan pertanyaan masalah yang justru lah masalah ketuhanan gitu kan. Terus penasarannya apa lagi? Sampai akhirnya nanya ke pasangan, makin kepo lagi. Apa sih sebenarnya yang dipertanyakan karena sama ya aku Cici? Sebenarnya mulai ketriggernya dari fundamental itu. Kenapa kayak kita tuh ini bukannya menyinggung kawan sebelah ya gitu kan. Ini cuma aku aja yang merasa. Maksudnya ini kan pengalaman pribadi gitu kan. Kenapa kita harus nyembah 3 jadi 1? Kan di Alkitab sendiri aja gitu kan. Bahkan ada tuh kalau dulu di gereja Katolik tuh kan ada apa kayak mozaik kaca gitu. Ada gambar Yesus begini gitu kan. Ke Allah Bapa gitu, berdoa ke Allah Bapa. Yesus aja berdoanya ke Allah Bapa gitu. Lah masa kita berdoanya ke tiga-tiganya, walaupun sebenarnya ya konsepnya mereka kan 1 jadi 3, 3 jadi 1 gitu kan. Tapi kenapa nggak berdoa ke Allahnya atau Allah kan di Islam. Dari situlah aku mulai menggali. Walaupun banyak tantangannya ya. Kayak dulu bahkan salah satu anggota dari keluarga aku pun bilang, nanti kamu kalau masuk Islam bakal disunat loh. Terus aku bilang, maksudnya disunat gimana? Ya kan di Islam tuh perempuan tuh nggak boleh, kalau udah nikah nggak boleh ini, nggak boleh selingkuh. Jadi nanti disunat biar gak bisa berhubungan lagi katanya. Kan aku jadi kayak,
oh iya separah itu kan, sebarbar justru malah itu. kepo ya kayak gitu ya. Iya, makanya makin digituin ya gimana aku makin gak penasaran gitu kan. Walaupun sebenarnya ada masa dimana aku tuh kayaknya harus berhenti deh. Ini Islam udah nggak bener gitu. Tapi dari situ kayak, oh iya aku tahu kayak gini. Ternyata pas aku confirm nggak kayak gitu. Gitu kan. Kan setelah sekarang aku tahu nggak ada yang kayak gitu di Islam gitu. Mungkin itu ya orang-orang tertentu aja gitu. Stigma yang salah lah ya. Stigma yang salah gitu kan. Jadi aku makin belajar, malah ngerasa, oh kayaknya aku lebih cocok di Islam deh. Gitu. Sampai pada masa aku cocok di Islam itu karena apa? Mungkin kan maksudnya tadi udah belajar mau bacaan sholat, udah belajar masalah bahkan masalah fundamental ketuhanan, sampai akhirnya kayaknya aku pilih Islam deh. Itu sampai di puncak itu seperti apa dan kepuasan apa yang didapat sehingga akhirnya memilih Islam? Oke, sebenarnya kalau orang tuh belajar Islam, pasti awal surah yang paling awal diketahui itu kan yang 3 qul itu kan. Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas itu kan. Aku awalnya nggak tahu itu. Justru surah yang paling pertama aku tahu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman, yang kalau dibacain panjang banget. Kalau di sholat tuh nyampe gemeter kakinya ya. Aduh ini nggak pasti selesainya gitu kan. Ya yang pertama kali aku inget tuh Ar-Rahman justru yang aku tahu gitu kan. Taunya dari dan kenapa? Ya dari teman-teman aku. Oh dari teman-teman justru ya. Oke. Walaupun mereka nggak secara langsung mengajarkan aku, karena sebenarnya aku belajar sendiri gitu. Bukan karena orang lain kan kalau mungkin orang-orang yang dari agama aku yang sebelumnya dari Kristen gitu beranggapan, oh aku dipengaruhi gitu kan. Aku justru berkali-kali merasa aku tuh harus menjauhi Islam gitu. Aku nggak ngerasa dipengaruhi sama orang gitu. Tapi aku merasa dipengaruhi sama keadaan aku sendiri. Gitu kan. Nah dari situlah sebenarnya teman aku pun memberikan Ar-Rahman ke aku. Awalnya aku kayak apa sih gini gitu kan. Terus lama-lama aku tuh ngedengerin itu tiap malam sih. Karena temanku bilang coba kamu dengerin aja. Yang kalau kita sih dengerinnya tiap malam ya gitu kan. Ya aku iseng aja aku dengerin. Dan sebenarnya Ar-Rahman itu kan semuanya ada di situ mencakupkan kayak Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang itu. Yang kalau di Mandarin tuh nimen tu jing furen, nimen tu de ijian sedian. Ya pokoknya itulah ya. Belajarnya dari Mandarinnya juga gitu karena aku penasaran. Nah udah gitu singkat cerita lah ya, aku udah mendengarkan Ar-Rahman itu, aku tahu ternyata dia tuh mencakup semuanya. Katakan nikmat mana yang kau dustakan gitu kan. Mulai dari cerita tentang sains ada di situ, kayak air laut kan asin, berbenturan sama air tawar, itu ada jalur di tengah jadinya. Gitu kan, yang dari ribuan tahun yang lalu orang ternyata udah bisa nemuin itu. Yang sekarang tuh sains baru bisa membuktikan gitu kan. Nah, aku nemulah di situ gitu kan, ada sainsnya, ada juga tentang nerakanya. Maksudnya kan Ar-Rahman itu kan menceritakan tentang nikmat gitu. Tapi kenapa di surah yang menceritakan tentang nikmat ada neraka? Gitu kan, menceritakan tentang nanti kalau di neraka neraka yang para pendosa dustakan gitu kan, kalau di artinya tuh di neraka bakal kayak gimana gitu kan. Terus setelah neraka ada juga tentang surga gitu. Nanti di surga kamu bakal dapat apa, nikmat apa yang kamu dapat. Jadi dunia, neraka dan surga tuh diceritakan dalam satu ayat. Yang menurut aku di situ keren gitu. Karena kayak aku nggak mendapatkan itu dari agama aku sebelumnya. Gitu kan. Ya walaupun tetap ada verse atau ayat-ayat yang emang wah keren gitu kan. Tapi aku nggak dapet feel itu gitu loh. Jadi dari Ar-Rahman itu aku belajar, oh ternyata ini udah ada prolognya nih tentang 3 ini gitu kan. Baru aku mulai belajar lagi dan dari situlah aku memantapkan gitu. Kalau Ar-Rahman aja udah bisa nyebutin 3 hal dalam satu ayat, berarti first line-nya lebih bagus tuh. Dari situlah aku belajar dan akhirnya memutuskan kayak, oh ya aku udah mantep di Islam. Gitu. Oke, Masya Allah. Tapi itu berapa lama kira-kira belajar? Oh tadi dari SMA sih ya, sudah mulai kepo ya. Jadi cukup lama sebenarnya Cici itu belajar dan kepo soal Islam ya. Sehingga akhirnya mantap karena surah Ar-Rahman gitu ya. Nah ketika mantap,
tahu dong, maksudnya secara circle keluarga yang ibaratnya Islam kan secara konotasinya kan cukup negatif. Gimana izinnya itu? Gak izin sih. Oh, gak izin ya? Ngomong sama apa mama misalnya gitu? Aku ngomongnya setelah memantapkan untuk jadi Islam. Gitu. Kamu mualafnya di mana, Ci? Salman ITB. Oh, oke. Dan di sana saat itu tahun berapa? Sekitar 3 tahun yang lalu. 2022 aku lupa 2022 apa 2021 gitu. Oke. Ya, waktu Mualaf berjalan di sana. Itu sendiri berarti? Enggak, kan ada saksinya. Jadi mungkin aku tuh pas pertama kali belajar Islam, ngiranya aku tuh udah otomatis Islam. Karena kan di sholat itu kan ada syahadat. Kamu juga merasa Islam dari waktu itu? Iya, aku merasanya, loh ini kan aku udah sholat, berarti aku udah masuk Islam dong. Gitu, aku berpikir kayak gitu kan. Dan ya udah gitu, aku udah Islam, aku kemana-mana bilang aku udah Islam gitu kan. Tapi suatu saat ada tuh yang pas masa-masa kerja juga gitu. Temenku nanya, kamu syahadat di mana? Ya aku bilang kan aku sholat, aku udah syahadat dong. Dia bilang, ya nggak bisa. Kalau kamu mau Islam ya kamu harus syahadat dulu. Maksudnya dia tuh syahadat di masjid, ada saksinya gitu kan. Barulah dari situ pas udah kerja gitu kan, udah sekitar 1-2 tahun kerja, aku memutuskan buat mualaf. Gitu. Jadi syahadatnya di masjid sama saksi-saksinya. Yang datang juga bos aku, teman-teman kantor. Iya, teman-teman kantor yang tanda tangan tuh semuanya di situ teman kantor aku gitu. Orang lain tuh saksinya mungkin dari keluarga lah, dari mana, aku dari teman kantor. Dari keluarga datang berarti? Enggak. Oh, enggak. Enggak, kayaknya itu aja ustadznya. Oh ya, by the way, ustadz yang mau ngemualafin aku aja nanya, keluarga tahu enggak? Terus aku bilang enggak. Tapi keluarga bakal datang enggak gitu kan. Makanya sih enggak. Tapi keluarga menerima enggak? Enggak. Terus dia kayak, waduh, beliau aja mungkin udah takut digerebek gitu ya. Udah takut digerebek gitu. Cuma mungkin beliau kayak, ayo udahlah syahadatin aja gitu kan. Yang memang itu pilihan kan gitu kan. Udah mantap lah istilahnya. Nah setelah syahadat, dia udah jadi seorang mualaf dong. Terus gimana ngomong ke keluarganya dong? Nah, ya aku ngomong aja, aku mau ngomong pertama kali ke mama, Ma aku udah Islam gitu. Shock dong. Ya shock. Mama aku kayaknya waktu itu dia nangis deh, aku lupa. Dan perkataan pertama yang dia sebutkan adalah, maaf mama gak bisa membimbing kamu, mama sudah gagal. Kayak gitu. Oke, terus maksudnya itu tidak mengurangi dan tidak membatalkan keinginan maksudnya udah jadi seorang mualaf nih. Aku jadi ragu nggak ya sama Islam waktu itu? Tidak dong, justru makin mantap. Katanya jujur aja sekarang aku udah mualaf beberapa tahun lah ya. Ya sebenarnya ujian makin banyak sih, bukan makin dikit tapi makin banyak gitu kan. Seorang muslim maka diuji sama Allah ya. Dan sebenarnya makin kita memilih jalan yang menuju kebaikan, ujian kita akan semakin berat kan. Makanya aku juga sering sebenarnya ngerasa kayak, kok aku gini banget ya, aku apes banget ya. Tapi di sisi lain justru karena aku mualaf, ini perbandingan dari aku pas Kristen sama pas sudah masuk Islam ya. Doa aku justru lebih banyak diijabah sama Allah dan lebih cepat kejadiannya. Jadi kadang aku ngerasa ini waktunya udah lama banget dari kejadian setelah banyak cobaan gitu ya. Ternyata itu timelinenya cepet-cepet gitu. Jadi ya aku ngerasanya kayak ya ujian makin berat tapi nikmatnya makin banyak gitu dan makin besar gitu. Justru itu memperteguh kamu untuk makin menjadi seorang muslim gitu ya. Iya gitu. Dan ya balik lagi, aku merasa aku muslim pun bukan berarti melupakan yang lama. Justru aku merasa ya aku embrace aja gitu. Ya alhamdulillah Allah sudah memberikan pengalaman itu ke aku. Oh iya dong, aku ke Islam dari lahir nggak pernah bisa merasakan itu loh. Dan ya alhamdulillah juga dari versiku sendiri ya, maksudnya sudah menjadi seorang muslim dan dijaga juga. Ya Cici kan juga pengalaman kayak gitu kan alhamdulillah akhirnya punya cerita yang luar biasa gitu kan. Masya Allah. Nah Ci, artinya kan udah ngomong sama keluarga nih gitu kan. Ya pastikan ada transisi ya, memahami atau misalnya untuk mengiyakan dengan prosesnya kamu. Tapi kan Islam, udah lama ya belajar Islam ya. Tapi kan Islam kan ada wajib sholat 5 waktu, kemudian puasa. Ketika kamu mualaf itu kan menjadi suatu kewajiban. Kaget nggak? Kaget. Cuma yang mungkin paling berat
gitu kan, versi mualaf gitu. Biasanya yang paling berat tuh kan puasa. Puasa ya. Buat aku yang paling berat adalah sholat justru. Oh, oke. Karena di Kristen itu kan kita ibadah seminggu sekali gitu kan, hari Minggu atau 2 minggu gitu, 2 kali seminggu gitu kan, Sabtu sama Minggu ke gereja plus komunitas gitu kan. Jadi aku merasa ini lebih intens doanya. Sehari aja harus 5 waktu gitu, 5 kali. Dan aku inget banget dulu aku punya murid non-Islam, dia Kristen juga waktu itu, tapi aku udah convert ke Islam, udah yang syahadat itu juga. Dia nanya ke aku, ngapain sih Lausyuk pindah ke Islam? Kan Islam lebih susah, sholatnya aja sehari harus 5 kali. Di Kristen enak, cuma sekali seminggu sekali ke gereja gitu kan, nggak susah tuh, ngapain pindah gitu kan. Cuma waktu itu aku nggak berani nge-counter dia karena banyak orang Islam di sana. Aku justru takut dia yang dihujat. Iya, karena kita juga menjaga. Tapi akhirnya aku pun menjawab ke setiap orang yang menanyakan hal yang sama gitu kan. Ya kalau misalnya di Kristen 5 waktu, itu kan bukannya berkah kita jadi makin banyak gitu karena berdoa. Bahkan di Kristen sendiri tuh kayak apa ya, setiap minggu berdoa itu sebenarnya bukan setiap minggu tapi setiap hari kan harusnya gitu kan. Karena gereja itu bukan satu-satunya tempat di mana kita harus ibadah. Sedangkan banyak orang Kristen yang berpikir ya kita kan Sabtu Minggu aja ibadahnya. Padahal enggak, kan harusnya tiap hari mereka juga. Tiap saat berdoa. Ya sebelum makan habis makan berdoa gitu. Cuma bedanya nggak ditentuin aja kan. Doanya kayak gimana gitu kan, template-nya harus kayak gimana nggak ada. Tapi kalau di Islam udah ada. Makanya aku merasa itu lebih jelas gitu. Islam itu memberikan kepastian, kejelasan gitu. Sedangkan kalau di negara lagi, di agama aku sebelumnya, itu ya Kristen tuh kan lebih kayak ya udah sesuka hati aja doanya gitu. Untuk kejelasannya ya cuma itu aja kan. Jadi kayak aku merasa lebih tertata di Islam. Gitu doang sih sebenarnya. Tapi kalau belajar membaca Al-Quran gimana? Sulit. Kan huruf hijaiyah gitu kan, terus ada harokat kasroh lain-lain gitu kan. Sulit ya itu ya. Iya, termasuk sangat sulit sih buat aku. But in a way, aku udah belajar sampai Iqra 4 kayaknya. Masih Iqra 4. Pelan-pelan. Iqra 4 udah banyak sambungannya ya. Ya kan sudah maksudnya tinggi, rendah, kemudian ada sambungan-sambungan seperti Al-Qur'an lah ya, walaupun nggak sepanjang setiap ayatnya gitu kan. Iya. Paling aku belajarnya dulu harokat sama yang kayak nun mati. Iya, lanjutnya. Iya, yang kalau di akhir tuh harus ada yang misalnya abad kayak gitu kan. Aku terakhir belajarnya sampai situ doang sih. Ya kan ada iklab gitu kan, ada mararili sukun, ada tanwin dan lain-lain gitu. Nah, Ci, ketika kamu sudah menjadi seorang muslim, Ci, kamu sudah merasa puas belum atas semua pertanyaan yang di masa lalu? Maksudnya ada kekepoan lagi nggak ketika menjadi muslim? Aku kepo lagi nih, pengen mempertanyakan A, B, C atau D gitu seperti waktu dari zaman SMA. Mungkin lebih tepatnya jawabannya bersyukur atau enggak ya. Kalau dibilang aku sangat bersyukur gitu. Puas, aku puas. Cuma kepuasan itu bukan berarti kita berhentinya sampai di situ aja. Gitu. Justru makin kita udah merasa puas akan sesuatu, makin banyak hal yang harus kita kerjain. Jadi kayak aku udah puas nih dengan keadaan aku yang sekarang, tapi kan yang ada di depan kita belum tentu tahu gitu. Jadi kepuasan itu tidak menghentikan aku untuk mencari tahu. Gitu. Tapi maksud aku lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang fundamental gitu, masalah tiba-tiba kepo ketuhanan, tiba-tiba kepo masalah hukum, fikih dan lain-lain, itu ada kepo kayak gitu nggak? Keponya masih ada, cuma mungkin pertanyaannya udah terpenuhi belum, jawabannya sudah terpenuhi, namun penerapannya yang sulit. Itu dia. Ya bertahap ya Ci ya, bertahap. Insyaallah. Kamu berarti rutin belajar Ci, dengan mungkin ada pembimbingnya, atau kamu belajar online aja full atau gimana? To be honest, sekarang tuh tergantung waktu aja sih gitu kan. Aku sebenarnya ada pembimbing agama juga, cuma aku belum secara intens lagi ke sana. Aku belajar lebih ke kayak penerapannya aja dulu. Karena kadang kan kita kalau misalnya terlalu banyak menyerap informasi tapi nggak ada yang dipraktekin, bazir informasinya gitu kan. Jadi aku sekarang lebih ke fokus sholat tuh beneran harus tepat gitu kan. Ini aja kan kadang kayak bolong-bolong gitu kan, atau kadang ada yang lupa. Itu tuh masih susah buat aku. Puasa juga gitu kan. Jadi aku lebih nerapin ke
ibadahnya dulu aja gitu. Tapi sambil berjalan juga aku mencoba mencari ilmu lain kayak fikih kayak gitu. Ya, belajarnya juga bertahap lah ya. Ya bertahap gitu kan. Jadi nggak yang secara intens misalnya di jadwal nanti jam 4 aku belajar tentang sejarah Islam enggak. Tapi aku lebih ke kayak ngikutin dikit-dikit aja gitu. Nyari info juga dari orang-orang terdekat, dari internet lah yang paling gampang, dari kajian juga begitu. Yang paling seru tentang apa belajarnya Ci di Islam? Mungkin ibadahnya, mungkin apa gitu? Aku lebih suka ke sejarah sih. Sejarah Islamnya gitu. Oh, dari dari zaman para nabi, zaman khalifah atau gimana? Iya, walaupun aku belum tahu semua sih. Oh iya. Salah juga saya nanyanya ya terlalu dalam. Ya, tapi aku mulai mengetahui dikit-dikit lah. Dan sebenarnya kan aku orangnya interest ke sejarah juga gitu. Aku belajar tentang sejarah Kristen Katolik juga gitu kan. Dulu di Inggris tuh pas di abad pertengahan. Sebenarnya kalau di sini kan orang-orang banyak yang menganggap Katolik dan Kristen tuh 11-12 sama gitu. Bahkan kan kadang kayak orang kalau nikah Kristen sama Katolik ya kan sama gitu, sama-sama di gereja. Itu bukan beda agama. Padahal sebenarnya beda agama gitu. Bahkan itu nyampe memecah dua kaum gitu. 2 negara gitu kan, ada negara A ada negara B gitu juga kan sebenarnya. Jadi ya balik lagi sih sejarahnya yang menarik banget, dan sejarah itu kan nggak ada habisnya sebenarnya. Bahkan kita menjalani hari ini dan kemarin tuh udah sejarah buat kita gitu kan. Ini guru banget sih. Masya Allah. Nah Ci, kita kan maksudnya sangat mengapresiasi ya dengan Cici istiqomah, semangat belajarnya tinggi dan lain-lain. Sempat terbesit gak di pikiran Cici gitu kan terkait masa lalu? Selalu terbesit tuh mungkin kayak kan misalnya sekarang aku mengajar di international school, yang sebenarnya murid aku juga mayoritas bukan Islam gitu. Walaupun banyak yang Islam tapi bukan mayoritas Islam gitu kan. Ya mereka pun kayak misalnya pas religion service agama Kristen ngelihat WL tuh kayak worship leader, kayak ibaratnya yang memimpin khotbahnya lah, nyanyi gitu kan lagu gereja, ya itu mengingatkan masa lalu aku juga gitu. Tapi aku nggak serta-merta kayak jangan diingat lagi itu hal jelek, enggak. Tapi justru kayak alhamdulillah ya Allah, setelah apa yang aku jalani sekarang, pengalaman yang aku dapatkan tuh membawa berkah buat aku. Aku melihat itu sebagai sesuatu yang indah gitu. Jadi kayak pengalaman yang Allah kasih ke aku. Lebih gitu sih. Ada nggak sih Ci, keinginan-keinginan dalam waktu dekat yang harus diraih gitu kan? Mungkin dari pengetahuan, atau kekepoan, atau mungkin target-target dari segi ibadah. Sebagai Cici yang sebenarnya bukan mualaf lagi nih kan, udah 3 tahun ya. Ibaratnya udah seorang muslimah nih, ibaratnya kan target-target yang harus dicapai tahun 2025 ini kan udah mau akhir nih gitu. Udah mepet sih sebenarnya. Iya, udah mepet kan, November, Desember selesai gitu. Targetku mungkin yang sederhana aja sih. Kayak sholat sunnah. Aku kan mulai membiasakan untuk sholat sunnah, karena ya aku berharap setiap hari gitu kan hidupku dimajukan oleh Allah, dan pastinya tantangannya lebih banyak. Jadi aku pengen ya sholat wajib dijalani, sholat sunnah dijalani juga. Lalu aku menambah ilmu juga kayak misalnya dari kajian gitu. Dari sebenarnya lebih ke ngobrol perspektif juga sih. Orang-orang kayak di sini juga kan di podcast ini kita sharing berbagai ilmu, perspektif juga. Jadi lebih ke hal-hal yang kecil dulunya sih ditepatin. Karena yang namanya fundamental tuh sebenarnya orang sering melupakan, gitu kan. Kayak misalnya sekarang tuh ajaran di Islam tuh rata-rata kan tentang fikihnya, gitu. Yang memang sudah nyangkut ke hal-hal yang berat gitu. Kayak ibaratnya ada lapisan basic, intermediate, advance gitu. Kadang orang yang di intermediate sama advance ini lupa sama basicnya. Kadang anggapnya ini gampang, semua orang udah tahu. Tapi pas diterapin tuh mereka kewalahan juga gitu. Karena yang namanya fundamental itu yang membangun segalanya. Gitu kan. Jadi aku pengen nguatin di basic aku dulu, baru setelah itu intermediate gitu kan, bertahap kayak level naik kelas lah ya, naik kelas gitu ya, terutama dari sholat dulu sih. Gitu. Minum dulu Ci, aus. Ya. Bisa nggak Ci? Ya. Ini bentar, aku minum dulu. Aman Ci.
sebenarnya ada satu penasaran lagi nih Ci sama Cici. Ketika belajar kan mungkin sahabat rukun juga tahu lah bahwa di digital ini, di media sosial ibaratnya ada banyak perspektif nih terkait Islam gitu. Cici ngelihatnya gimana? Apakah menjadi concern, aduh gimana sih ini aku ya belajarnya sebelah mana gitu kan. Tadi kan pengen belajarnya basic, sedangkan kalau di media sosial kan lebih ke intermediate semua nih, ngomongnya langsung masalah fikih gitu kan. Itu ada kekhawatiran sendiri nggak buat Cici? Sebagai orang yang belajar Islam baru 3 tahun gitu kan, yang sudah menjadi seorang muslimah sorry. Enggak aja sih sebenarnya, lebih ke aku melihat dan menyerap gitu. Cuma emang kita milih ya, dalam artian kan Islam itu agama logika. Jadi ketika sebenarnya concern aku juga sebelum-sebelumnya gitu, kalau misalnya aku dapat temen atau orang yang misalnya terlalu garis keras atau fanatik itu gimana gitu kan ya. Aku sering takut ke sana. Cuma balik lagi kalau sekarang aku ngelihatnya kayak ya yang namanya ilmu ya ilmu. Kita belajar, tapi ketika kita memutuskan ilmu itu baik tidak untuk kita, bisa diterapkan tidak untuk kita, ya itu semuanya masalah perspektif diri gitu. Jadi semuanya aku serap gitu ya, yang memang baik dan cocok untuk aku serap. Kalau emang nggak cocok ya udah, itu perspektif orang. Tapi ilmu nggak boleh ditolak gitu kan, maksudnya kalau pengetahuan bagus aja semuanya ya. Ya lebih ke kita memilahnya sih. Tapi waktu belajar Islam ya, kembali lagi di satu lagi pertanyaan nih. Waktu balik kita menjadi seorang Cici menjadi seorang mu'alaf, banyak yang ngarahin nggak? Dengan perspektif itu, misalnya tiba-tiba ngarahinnya ke yang mana gitu kan, mau yang umum, ada bahkan yang terlalu mungkin keras atau bahkan justru menyimpang, kan bisa ada aja kan dengan lingkungan-lingkungan kayak gitu. Alhamdulillahnya sih nggak ada yang nyerempet banget ke garis keras gitu ya. Cuma mungkin orang-orang lebih ke ada yang apa ya, mendorong lebih gitu, kayak misalnya dulu sebelum aku convert kan aku masih belajar gitu. Mereka tuh lebih kayak ayo disegerakan, kan masuk Islam itu harus disegerakan gitu. Kamu besok kalau meninggal nggak akan sempet dong masuk Islam gitu. Aku lebih berpikir kayak iya, kalau aku belum siap aku nggak mau gitu. Ataupun kalau aku nggak siap ya aku nggak akan mau gitu loh. Jadi lebih ke nanti pasti ada saatnya. Jadi aku nggak ngikutin kata mereka dulu, tapi aku ngikutin pace-nya aku kayak gimana gitu. Nyampe akhirnya juga aku convert kan sebenarnya. Cuma nggak saat itu juga gitu. Ya benar-benar berdasarkan keinginan pribadi ya. Iya. Sama cerita dikit juga, dulu di kampus tuh sebenarnya ada berita gitu. Aku nggak nyampe dapet ke sana sih alhamdulillahnya. Cuma ada berita kalau ada dosen yang Syiah gitu kan, dan beliau tuh kayak apa ya, ibaratnya tuh menjuruskan lah ya. Menjurus ini gimana Ci? Maksudnya tuh kamu tahu itu Syiah dari mana? Dari berita aja sih, makanya aku nggak bilang ini pengalaman pribadi aku. Tapi aku tahu dari perspektif orang-orang, katanya udah ada yang di-convert ke Syiah lah, ibaratnya kayak gitu. Itu di kampus? Dan katanya itu bukan satu kampus aja, tapi emang serentak gitu. Jadi apa namanya tuh satu tim lah ya gitu. Kamu waktu itu ditarik, diajak? Enggak. Oh enggak. Tapi kamu bisa tahu kalau ini misalnya Syiah gitu atau bukan gitu? Aku taunya tuh dari teman aku yang menyebarkan berita, dan beliau pun bukan Syiah gitu kan. Jadi cuma bilang ya hati-hati loh. Ya namanya juga obrolan internal gitu kan. Saat itu kamu udah mu'alaf belum ya? Belum. Oh belum ya? Belum mu'alaf. Iya, aku pun alhamdulillahnya nggak sempet dapat ke sana sih gitu. Cuma teman-teman aku pun ada yang nyampe ke situ. Mungkin kalau dibilang garis keras gitu ya, aku ada temen yang nggak suka musik gitu, yang menganggap musik itu haram gitu kan. Dan beliau pun kayak mengajak aku untuk kayak jangan dengerin musik lagi, dengerin aja ngaji, murotal ngaji gitu. Lebih ke situ sih. Jadi nggak Syiah banget gitu, tapi aku tahu di komunitas aku ada gitu. Ada. Walaupun aku nggak bisa langsung ngebedain gitu. Tapi kalau nggak salah waktu itu yang bercadar banyak sih. Yang Syiah itu. Tapi aku maksudnya di sini juga sahabat rukun bisa menyimak bahwa Cici ini mungkin di lingkungan ya, di lingkungan itu ya ada beragam macam perspektif segala macam, tapi ya tetap dalam pilihan pribadi yang Cici bilang tadi, mungkin pengetahuan boleh kita dapat semua, tapi kalau untuk menerapkan ya ntar dulu gitu kan, harus sesuai dengan perspektif diri gitu ya.
Aku pun kayak, ya kalaupun emang suatu saat dapet, karena kan sebenarnya ketakutan aku sebelumnya itu ya, kayak misalnya datang ke kajian gitu kan, lebih ke, oh nanti aku disesatin gitu. Ya kalaupun ada khawatiran gitu ya. Tapi kalaupun emang aku dapat yang ajaran-ajaran gitu ya, yang mungkin orang anggap kontroversial, aku lebih kayak ke aku mau menerima. Gitu. Dalam artian menerima di sini ilmunya, pengetahuannya aja ya. Pengetahuannya apakah itu cocok sama aku atau enggak, ya itu tergantung aku. Gitu. Dan aku enggak serta-merta menganggap mereka oh kafir. Oh, kayak enggak sejalan sama aku. Ya aku cuma menghargai perspektifnya dia aja gitu. Ini baru definisi rukun Indonesia di sini. Cit, terakhir Cit, buat sahabat rukun nih. Mungkin bisa kasih saran ke sahabat rukun yang cukup relate sama Cici gitu kan, dengan circle keluarga mungkin non muslim semua, ketika mau belajar Islam juga banyak takutnya atau banyak khawatirannya, yang bisa kayak Cici gitu keponya istiqomah gitu kan. Boleh sampaikan ke sahabat rukun Ci. Oke. Mungkin aku juga mau cerita sedikit, ada satu cerita lagi juga. Dulu pas aku mau belajar Islam, itu tuh masih zaman-zaman kuliah sekitar semester 2 lah. Awal banget aku nge-apply kerja. Aku pernah nge-apply ke satu resto gitu ya. Nah itu tuh manajernya tuh Chinese juga, Cindo sama kayak aku gitu kan. Ya aku merasa ya aku pengen kerja, aku di interview gitu kan. Jadi interview lah sama bosnya tersebut gitu, HR-nya tersebut. Dan aku tuh sebenarnya nggak sengaja ngucap alhamdulillah gitu kan. Karena waktu itu tuh ditanya gimana kabar kamu gitu ya, aku jawabnya alhamdulillah baik gitu kan. Nah bos itu langsung kayak gitu mukanya. Gitu. Terus nanya kamu Islam? Terus aku bilang oh enggak sih, aku bilang kayak gitu kan. Katanya emang aku belum convert, aku masih kepo aja gitu kan. Terus dilihatlah CV aku. Oh ini Kristen, kan CV aku masih Kristen, KTP aku juga sebenarnya masih Kristen gitu kan, belum diubah gitu kan. Jadi beliau bingung gitu. Oh kamu kenapa pindah ke Islam gitu kan? Ya udah kan aku jawab sebenarnya belum pindah sih, aku masih cari tahu aja. Waktu itu aku jawab kayak gitu gitu kan. Dan ternyata interviewnya itu gak nyampe 15 menit, kayaknya 10 menit kurang lah. Itu ditanyain tentang pengalaman kerja. Terus 2 jam kemudian itu tentang ngebahas mualaf itu. Tentang ngebahas kayak kenapa kok kamu ini tertarik sama jadi Islam? Kepo ya. Terus beliau malah preaching, jadi kayak ceramah gitu ke aku. Ngejelasinnya tuh kayak, tahu nggak sih di Kristen gitu ya. Cuma beliau nggak ngomong Kristen secara gamblang. Dia bilangnya tuh waktu itu di agama umum gitu ya. Ada yang dinamakan Yesus, Bunda Maria. Yesus itu asalnya dari mana gitu kan. Terus ada juga cerita Adam dan Hawa gitu kan di Taman Eden gitu kan. Itu sebenarnya tuh konsep yang sangat umum gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya dikerucutin lagi kayak nanti saya di sini ada nomor kamu kan ya. Terus aku bilang iya ada, karena kan CV pasti ada dong nomor. Nggak mungkin nggak ada dong. Oh ya udah ya, saya nanti hubungi kamu, saya ada buku yang menarik buat kamu. Katanya kan kayak gitu. Terus baru beliau ngebahas pekerjaan, ya udah nanti kalau cocok saya hubungin, kamu kayaknya cocok di posisi ABC gitu kan. Ya aku kayak oh ya udah alhamdulillah mungkin keterima gitu kan. Taunya besoknya tiba-tiba ada orang yang ngechat aku, bukan HRD ini, cewek. Gitu kan, karena dari PP-nya juga kelihatan gitu. Terus ngomongnya juga cewek gitu. Bilang, kamu kenal si Koko ini enggak? Iya tahu. Iya Koko ini pengen tahu alamat kamu di mana, soalnya mau ada buku yang dikirimin gitu kan. Aku kan jadi kayak kenapa nggak orangnya yang ngechat sendiri aja, kenapa ini harus dari temennya gitu. Dan gitu temennya tuh kayak ya soalnya ini buat kamu kayak berhijrah lah. Mungkin bahasanya kayak menemukan jalan kebenaran waktu itu. Dianggap tersesat ya berarti ceritanya. Ya kayak gitulah ya. Kurang lebih gitu kan. Untuk menemukan jalan kebenaran. Kita ada buku A. Waktu itu 2 buku yang dikirimin gitu. Mau dikirimin A sama B gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi sih. Gitu kan. Karena aku bilang iya boleh, kan beliau udah tahu alamat aku gitu kan. Ya aku bilang iya boleh. Terus diajak lah, nanti kamu main ke komunitas A ya. Nanti datang ke apa ibaratnya tuh kayak komselnya kita, terus gerejanya kita gitu. Ya aku kayak ya lihat nanti deh kayak gitu kan. Udah tuh
aku ignore lah 2 hari. Sebenarnya dia masih ngechat tuh, cuma aku kayak oh ya udah cukup tahu gitu kan. Aku ignorein 2 hari, tiba-tiba pas aku lagi kelas gitu kan, kelas ya biasa kan ya. Terus ada orang duduk sebelah aku, temen aku bilang, kamu kenal Koko ini nggak? Terus aku kayak, gitu kan, kok tahu gitu kan? Aku bilang aja, tahu sih kenapa? Iya Koko ini tuh nyuruh aku ikut sama aku. Nyuruh kamu ikut sama aku, katanya kayak gitu kan. Jadi panjang ya jalurnya ya? Iya, maksudnya kan dari yang resto di ujung sana gitu kan, ya di ujung dunia gitu kan, bisa terhubung sama temen aku satu kelas gitu kan, satu kelas dan satu matkul lagi. Berarti kamu memang kepo lah, misalnya mau dicari tahu nih sudut pandangnya, jaringan-jaringannya. Pernah kayak gitu, terus kayak temen aku tuh ngajak gitu kan, bilangnya iya ini aku kenalannya Koko ini sebenarnya. Terus dia pengen banget kamu datang ke kajiannya kita, komselnya kita dan lain-lain gitu kan. Kamu ikut sama aku ya besok gitu kan, kayak langsung ditembak gitu. Ya aku kan kayak iya lihat dulu ya gitu kan. Akunya juga kan jadi kayak takut gitu. Terus tiba-tiba tahu gitu kan dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya mungkin nggak, ya karena itulah ya aku bilang balik lagi nggak membuat aku jauh gitu dari Islam. Nggak pernah tuh didatengin lagi gitu kan. Dan nggak pernah dipertanyakan lagi ya. Walaupun udah tahu tuh dia alamatnya aku gitu kan. Ya mungkin ternyata ini udah tersesat ya udahlah. versinya gitu kan versinya. Nah jadi balik lagi tadi yang mau aku sampaikan ke teman-teman rukun ya. Ya rukun Indonesia. Jangan pernah berhenti untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran kamu itu semuanya nggak ada yang tahu kecuali diri kamu sendiri. Masya Allah, keren banget. Makasih banyak, Ci, udah sharing dengan sahabat rukun. Kita saling mendoakan agar cerita-cerita dari Cici ini bisa menginspirasi dan membuat para penonton semua, sahabat rukun itu bisa melangkah lebih baik bersama gitu kan. Buat sahabat rukun juga, kita saling mendoakan semoga Cicinya istiqomah dan itu quotes-nya keren banget sih, bahwa pengetahuan itu nggak boleh disia-siakan, diambil, tapi kalau untuk penerapan itu tergantung pada diri masing-masing ya Ci ya. Keren banget. Sahabat rukun jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share tentunya biar kita semakin semangat lagi menghadirkan narasumber yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Syukran kasiron, makasih banyak Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Rukun Podcast.